Selamat pagi, kami dari kelompok 2 Perpajakan 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Riri Septiana Nabawan dengan NIM 4112001118. Dalam kesempatan kali ini, kami mendapatkan 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, surat pemberitahuan atau SPT, yang kedua, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dan yang ketiga, penetapan dan ketetapan pajak. Baiklah, mari kita mulai. Saya akan menjelaskan pengertian dari surat pemberitahuan atau SPT terlebih dahulu. Seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok 1, surat pemberitahuan atau SPT adalah media pelaporan pajak yang sudah Anda bayarkan. Walaupun istilah yang dipakai adalah surat, kenyataannya SPT berbentuk semacam formulir. Formulir SPT memiliki bentuk baku yang tidak boleh dimodifikasi, baik ukuran maupun formatnya. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, ada 2 jenis SPT, yaitu yang pertama SPT tahunan. Sesuai dengan namanya, SPT tahunan wajib dilaporkan setiap tahun atau pada akhir tahun pajak. SPT tahunan sendiri dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu SPT tahunan perorangan dan SPT tahunan badan. Nah, bisa kita lihat, ini adalah 3 contoh formulir SPT orang pribadi, yaitu yang pertama, formulir SPT 1770SS. Formulir ini digunakan untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan tahunan kurang dari atau sama dengan 60 juta. Jenis formulir ini digunakan untuk karyawan yang bekerjanya di satu perusahaan dalam kurun waktu bekerja minimal 1 tahun. Yang kedua, ada formulir SPT 1770S. Formulir ini khusus untuk pribadi dengan penghasilan tahunan lebih dari 60 juta. Jenis formulir ini digunakan untuk karyawan yang bekerja di 2 atau lebih perusahaan dalam kurun waktu bekerja 1 tahun. Dan yang ketiga, formulir SPT 1770. Formulir ini digunakan wajib pajak yang berstatus sebagai pemilik bisnis atau pekerja dengan keahlian tertentu dan tidak terikat pada satu pekerjaan. Nama saya Sylvin Rafifa, NIM 41121110. Jenis yang kedua ada SPT massa. SPT massa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu atau bulanan. Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulan melalui SPT massa terdiri dari pajak penghasilan atau PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak atas penjualan barang mewah atau PPNBM. Nah, teman-teman, kita telah mengetahui pengertian SPT dan jenis-jenis SPT. Selanjutnya, bagaimana cara menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT? Jawabannya adalah ada beberapa cara untuk menyampaikan SPT, yaitu secara langsung, dikirim melalui pos, dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi, dan melalui e-filing. Nama saya Anida Widiani dengan NIM 4112001106. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang fungsi surat pemberitahuan atau SPT. SPT mempunyai beberapa fungsi yang dikategorikan untuk wajib pajak PPh, pengusaha kena pajak, dan pemungut pajak. Yang pertama, wajib pajak PPh. Digunakan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang dan untuk melaporkan tentang penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban, serta pemotongan atau pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu masa pajak. Yang kedua, pengusaha kena pajak. Digunakan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPNBM. Dan yang ketiga, pemotong atau pemungut pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipungut atau dipotong dan disetorkan. Selanjutnya, pengertian pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi pajak merupakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara. Dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak, negara membayarkan atau mengembalikan kembali pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak hanya terjadi jika jumlah kredit pajak yang dibayar lebih besar dibandingkan jumlah pajak yang terutang, atau dalam hal ini telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan wajib pajak tidak memiliki utang pajak yang lainnya. Dan yang ketiga, tujuan pengembalian kelebihan pajak atau restitusi pajak. Restitusi pajak ini bertujuan untuk melindungi hak wajib pajak pelaporan kelebihan pembayaran pajak, juga sebagai jaminan kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak. Jenis pajak pengembalian kelebihan atau restitusi pajak ada dua. Yang pertama, kelebihan pembayaran pajak penghasilan, dan yang kedua, kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai. Tata cara pengajuan permohonan pengembalian wajib pajak untuk kriteria tertentu. Yang pertama, wajib pajak mengajukan permohonan dengan cara mengisi kolom pengembalian pendahuluan pada SPT. Yang kedua, kantor pelayanan pajak atau KPP melakukan penelitian kewajiban formal. Selanjutnya, KPP melakukan penelitian terhadap kebenaran penulisan dan penghitungan pajak, bukti pemotongan atau bukti pemungutan PPh yang dikreditkan, dan pajak masukan yang dikreditkan atau yang dibayar sendiri. Langkah selanjutnya, KPP menerbitkan SKP PKP paling lama 3 bulan untuk pajak penghasilan dan 1 bulan untuk pajak pertambahan nilai sejak permohonan diterima. Perkenalkan, nama saya Tiara Kamsia, NIM 41120001108. Tata cara pengajuan permohonan pengembalian wajib pajak persyaratan tertentu. Pertama, wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan dengan cara mengisi kolom pengembalian pendahuluan dalam SPT. Kedua, KPP melakukan penelitian terhadap A. Kebenaran penulisan dan penghitungan pajak. B. Bukti pemotongan atau bukti pemungutan pajak penghasilan yang dikreditkan wajib pajak pemohon. C. Pajak masukan yang dikreditkan atau dibayar sendiri oleh wajib pajak pemohon, pengusaha kena pajak berisiko rendah. D. Pengusaha kena pajak berisiko rendah mengajukan permohonan dengan cara mengisi kolom pengembalian pendahuluan dalam SPT masa PPN. E. KPP melakukan penelitian kewajiban formal, seperti penetapan pengusaha kena pajak berisiko rendah masih berlaku, pengusaha kena pajak tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, KPP tidak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Ketiga, KPP melakukan penelitian terhadap pemenuhan kegiatan tertentu atau PMK 03/2018 pasal 13 ayat 3. Kebenaran penulisan dan penghitungan pajak. Pajak masukan yang dikreditkan oleh PKP berisiko rendah telah dilaporkan dalam STP masa PPN oleh PKP yang membuat faktur pajak. Pajak masukan yang dibayar sendiri oleh PKP berisiko rendah telah divalidasi dengan NTPT. Keempat, KPP menertibkan SKP PKP paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima. Nama Alvin Aldiriza, NIM 4120001109. Ya. Surat ketetapan pajak adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan,
surat ketetapan pajak nihil atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Kemudian fungsi surat ketetapan pajak. Secara garis besar, surat ketetapan pajak berfungsi sebagai sarana untuk menagih kekurangan pajak, mengembalikan jika ada kelebihan bayar pajak, memberitahukan jumlah pajak terutang, mengenakan sanksi administrasi perpajakan, serta menagih pajak. Kemudian jenis-jenis surat pajak. Jenis-jenis surat ketetapan pajak. Surat tagihan pajak atau STP. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Timbulnya surat tagihan pajak karena keterlambatan kewajiban melaporkan. Hal tersebut didapat dalam denda pasal 7, keterlambatan pembayaran atau terdapat kekurangan pembayaran dari yang seharusnya dan tunggakan pajak yang terlambat dibayar. Pokok pajak dari kekurangan pembayaran ini dapat menjadi kredit pajak yang sifatnya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dalam perhitungan surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahunan. Nama saya Patrialis Lintang Adzansyah dengan NIM 41120011103. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Surat ketetapan pajak kurang bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Selanjutnya, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Selanjutnya, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Surat ketetapan pajak lebih bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Kenalkan, nama saya Nur Amiza dengan NIM 41120001107. Di sini saya akan menjelaskan apa itu SKPN. SKPN atau Surat Ketetapan Pajak Nihil merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Kemudian, apa itu SPPT? SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang merupakan surat yang diterbitkan oleh DJP dengan tujuan memberitahukan jumlah pajak yang terutang kepada wajib pajak. Penerbitan SPPT akan dilakukan berdasarkan pada Surat Pemberitahuan Objek Pajak atau SPOP yang sudah disampaikan oleh wajib pajak atau berdasarkan data objek pajak yang sudah tersimpan di kantor pelayanan PBB. Kemudian, daluarsa penetapan pajak. Daluarsa penetapan pajak ditentukan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak.